Menteri Agama Nasaruddin Umar akan mengkaji usulan sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat setelah pendakwah Gus Miftah mengolok penjual es teh dan viral di media sosial. Usulan mengenai sertifikasi pendakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir menilai wacana sertifikasi pendakwah perlu dibahas secara matang. Jangan direalisasikan secara gegabah hanya karena 1 atau 2 kasus saja. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Farur Rozi mengatakan usulan tersebut merupakan wacana lama yang sudah dilakukan. Lantas, apakah sertifikasi pendakwah tepat untuk diterapkan? Tim TV One mengabarkan. Terima kasih para pemirsa yang dimuliakan dalam hati Allah. Pertama, saya ingin mendudukkan sebuah diksi yang perlu dipahami oleh semua pihak. Pertama, apa yang disebut dengan bersertifikat. Bersertifikat itu artinya memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus yang memenuhi standar kompetensi tertentu. Jadi yang kedua, sertifikat adalah akta dibuat sebagai bukti adanya suatu peristiwa tertentu yang fungsinya untuk mengkonfirmasi keikutsertaan seseorang dalam sebuah pelatihan. Dan yang ketiga adalah sertifikasi, ya. Sertifikasi adalah proses formal yang mengikuti kompetensi dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Jadi ada perbedaan diksi dari dua itu tadi. Nah, sekarang yang keempat adalah standarisasi. Standarisasi adalah proses pengembangan dan penerapan standar atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas atau meningkatkan kualitas. Nah, MUI dalam hal ini bersama Kementerian Agama beberapa tahun, bahkan saya kira sudah ada 10 tahun lalu ya, soal bersertifikat atau sertifikasi atau standarisasi ini sudah lama kita wacanakan. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia periode ini sudah sangat intens melakukan standarisasi dai yang dimaknai bahwa standarisasi itu adalah proses pengembangan dan penerapan standar atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan dalam rangka meningkatkan kualitas. Baik. Ya, yaitu kualitas dai. Dan alhamdulillah MUI sudah 35 angkatan ya, termasuk Ustadz Dasar Latif, salah satu diantaranya yang sudah mengikuti standarisasi ini. Nah, atas dasar pengertian itu maka sekarang yang diperlukan adalah apakah standarisasi, apakah sertifikasi, atau dai bersertifikat. Ya, istilah-istilah ini memiliki konsekuensi, yaitu ketika kita ingin melihat ya ada proses masukan dan ada proses luaran atau output yang ingin kita capai. Contoh misalnya sertifikasi dosen, sertifikasi guru, ya. Sertifikasi ini dimaknai sebagai sebuah proses untuk meningkatkan atau pengakuan kompetensi mereka-mereka yang didaftarkan masuk sebagai masukan. Keluarannya apa? Standar yang kita peroleh, yaitu standarnya itu harus standar yang memiliki kualifikasi, menguasai ilmu dasar, menguasai Al-Quran, hadis, bahasa, dan semua standar ini telah kita uji ya melalui pedoman-pedoman yang standarisasi. Sehingga apa? Sehingga mampu memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas. Kualitas yang dimaksud ialah ada dua di sini yang disebut dengan kompetensi substantif, yaitu kompetensi menguasai materi, dan yang kedua adalah kompetensi metodologis, artinya metode dakwah
di mana dakwah itu harus mampu memberikan suasana kehidupan beragama yang semakin mencerdaskan ya dan mencerahkan kehidupan beragama. Jadi bukan sebaliknya yang kontraproduktif ketika misalnya kasus Gus Miftah yang hanya banyak candaan, tapi kompetensi substantifnya kurang memberikan didikan yang baik kepada masyarakat. Nah, Baik, jadi baik, atas dasar itu, baik, maka Pak Mirsal. sekarang pertanyaannya adalah yang kita perlukan Ya. standarisasi atau sertifikasi, karena ini dua kosakata yang berbeda ini. Ya, kalau Berbeda, betul. sertifikasi Karena standarisasi tadi itu sudah memiliki dilakukan, konsekuensi sudah yang lebih dalam. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya. Pertama saya menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pelaksanaan ceramah agama di rumah ibadah dan di tempat lain. Di situ disampaikan tentang bahwa seorang penceramah itu harus memiliki paham keagamaan yang luas, yang dalam, dan memiliki kemampuan komunikasi yang produktif ya, yang mencerahkan, yang mendamaikan, menyejukkan, dan seterusnya. Itu sudah ada surat edarannya sebenarnya di tahun 2023 kemarin. Yang kedua, Kementerian Agama sudah melaksanakan upgrade kapasitas penceramah kita sekitar 12.000. Jadi ada 12.000 penceramah dari seluruh Indonesia yang terdiri dari ormas-ormas keagamaan, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, bekerjasama dengan Lemhanas, bahkan kita kerjasama untuk memberikan wawasan kebangsaan, wawasan tentang nasionalisme, kemudian paham keagamaan yang wasatiyah. Karena seorang penceramah itu memang tidak hanya harus mengetahui atau memiliki paham keagamaan yang luas, dalam, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan, harus paham tentang konstitusi. Seorang penceramah bukan hanya seorang dai yang memiliki atau seorang agamawan yang baik, tapi juga sebagai warga negara yang baik. Nah, itu kira-kira kapasitas yang kita berikan kepada penceramah-penceramah kita yang sudah kita tingkatkan kapasitasnya. Ada sekitar 12.000 dan terus kita lakukan. MUI juga seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi juga sudah melakukan. Ormas-ormas keagamaan juga sudah melakukan. Jadi sebenarnya kalau sertifikasi dai dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas itu sudah berjalan dan akan terus berjalan. Ya, betul. Persoalannya adalah apakah sertifikasi itu bermakna lisensi atau izin untuk berceramah, dan yang tidak bersertifikat tidak boleh berceramah. Nah, ini yang tentu membutuhkan kajian yang komprehensif ya, kajian yang utuh, perlu Pak pertimbangan Kamarudin, yang ini luas apakah karena semacam kondisi lisensi begitu Pak Kamarudin? Jadi kayak SIM lah ibaratnya, surat izin mendakwah begitu kah? Apakah kalau nggak punya sertifikat ini kemudian nggak bisa mendakwah, atau bagaimana nanti kira-kira wujud formal dari sertifikasi ini Pak? selama ini tidak seperti itu, dan kalau itu diterapkan menurut saya butuh kajian yang mendalam, komprehensif, utuh ya, karena kondisi sosiokultural kita, Indonesia ini kan negara bangsa, kita ini bukan negara agama ya, tapi negara beragama. Kita ini negara demokratis. Kita tidak boleh membatasi di suatu sisi, tapi di sisi lain juga harus kita pastikan bahwa ceramah-ceramah agama itu tidak kontraproduktif, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan paham-paham keagamaan yang dianut oleh mainstream misalnya, tidak ekstrim, tidak radikal. Jadi perlu kajian yang lebih mendalam, dan sepertinya kalau sekarang kita terapkan belum realistis dalam konteks bahwa Indonesia negara bangsa yang sangat besar. Ya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa coba kita bisa bayangkan ya, kita punya masjid saja 800.000. Siapa yang mau berceramah jika mengharuskan certified penceramah yang boleh di situ? Kita punya majelis taklim itu ada 100.000 majelis taklim di Indonesia. Kemudian gairah keberagaman umat juga sangat luar biasa. Pengajian di sana sini, diskusi tentang keagamaan juga terjadi secara masif di mana-mana. Kalau mengharuskan sertifikasi, saya kira ini yang masih butuh kajian dan mungkin belum saatnya sekarang. Tapi yang penting adalah kita harus terus melakukan peningkatan kapasitas kepada para penceramah yang dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan, Kementerian Agama. Nanti kita harus sinergis kolaboratif untuk bersama-sama
meningkatkan kapasitas penceramah ini. Tapi terakhir Mbak, saya ingin mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada para penceramah, kepada dai. Indonesia ini harus berterima kasih karena mereka lah sesungguhnya yang selama ini telah memberikan faham atau literasi keagamaan yang paling signifikan. Jadi umat Islam Indonesia mengetahui agamanya itu paling besar dari para penceramah, dari para ulama, daripada para kiai, bukan dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan oke, tapi penelitian kita menunjukkan ternyata agama itulah yang selama ini memberikan kapasitas keagamaan yang dan itu saya kira kita patut berterima kasih. Oke, menghargai. Saya ingin ke Ustadz Dasat dulu kalau begitu. Baik Ustadz, kalau tadi kita melihat penjelasan dari Kementerian Agama sepertinya masih dikaji dan ada statement belum saatnya diterapkan sekarang Ustadz. Nah ini mumpung masih dikaji nih, masukan dari Ustadz Dasat lagi seperti apa? Sebagai seorang pendakwa, penceramah, apabila memang ada sertifikasi, bentuknya harusnya seperti apa begitu? Terima kasih. Pertama, saya mohon maaf suara saya lagi parau. Gara-gara ceramah juga. Sebenarnya kasus ini bukan tentang pemahaman agama, tetapi lebih kepada moral. Ya, saya yakin semua penceramah punya dasar ilmu agama, tapi yang kurang adalah moral. Itulah sebabnya Nabi mengatakan puncak semua dari ilmu itu adalah adab. Itulah juga sebabnya 5 Pancasila, satu di antaranya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karenanya kepada para mubalik memang sangat berat untuk memiliki standar moral. Ini yang menjadi usulan kepada negara dari saya, mestinya pendidikan moral Pancasila kembali diterapkan di sekolah-sekolah. Saya bersyukur kepada Allah sebab saya ditelurkan oleh Orde Baru yang mengajarkan pendidikan moral Pancasila dari SD, SMP, SMA, bahkan saya jadi pegawai kuliah, ada penataran P4. Yang inti semua di situ adalah mengajarkan moral. Sayang, pendidikan kita sekarang ini, sistem pendidikan kita ini mengabaikan moral. Sehingga jamaah juga kadangkala tidak memiliki moral dalam pengajian. Sehingga kedua-dua belah pihak harus menjaga moral. Jamaah dan penceramah harus sama-sama menjaga moral. Nah, moral ini yang sangat penting. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Nah, berkaitan dengan itu, saya setuju harus ada sertifikasi dan standarisasi. Sebab kenapa? Pada hari ini adalah sumber pahaman ilmu agama bagi umat. Tetapi dengan catatan, negara juga harus mengapresiasi terhadap mubalik yang telah disertifikasi atau distandarisasi. Dokter ada sertifikasinya, guru, dosen ada sertifikasinya. Tapi setelah mereka disertifikasi, ada apresiasi oleh negara. Saya sebagai dosen ada dikasih apresiasi tunjangan setelah lolos sertifikasi dosen. Ada tunjangan sertifikasi namanya. Di Malaysia tidak bisa orang berdakwah tanpa sertifikasi dari kerajaan. Tapi kompensasinya negara Malaysia memberikan 1.500 ringgit bagi pendakwa yang telah lulus sertifikasi. 1.500 itu kalau dalam rupiah kurang lebih 5 juta. Kita tidak usah 5 juta. 200.000 per bulan bukan nilai, tapi sikap apresiasi negara terhadap pendakwa. Saya setuju dengan Bapak dari Kementerian Agama tadi bahwa kita berterima kasih kepada ulama yang telah menjadi ujung tombak pemahaman agama. Karena negara tanpa agama, saya yakin akan rusak. Dari sertifikasi, apakah sertifikasi dai bersertifikat atau standarisasi? Ini harus dipilah. Mungkin pemahaman sementara kalau standarisasi itu adalah dai yang punya standar tertentu. Jadi standar MUI adalah pemahaman keagamaannya wasatiyah dan mendalam. Kemudian juga ada pemahaman yang baik antara kebangsaan dan agama. Kemudian ada pemahaman yang baik tentang metode dakwahnya. Itu standarnya. Kemudian kita bersertifikat. Kemudian kita bisa naikkan. Bersertifikat seperti halnya
kita masuk pada lembaga sertifikasi profesi ke BNSP. Orang yang punya sertifikat itu punya kualifikasi tertentu tentang profesionalisme. Nah, kalau yang seperti ini saya pikir perlu juga bagian dari mengukur kemampuan dari dai. Tetapi orang yang bersertifikat belum tentu itu laku di masyarakat. Karena masyarakat itu bisa mengundang sesuai dengan yang mereka menjadi fan-nya. Mereka yang senang kepada orang itu. Kadang-kadang mereka tidak mau ngaji, tapi senangnya tadi bukan hanya tuntunan saja, pengen ada tontonan sebenarnya. Pemahaman yang ketiga adalah tentang sertifikasi. Artinya sertifikasi seperti sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Orang tidak boleh ngajar S1 kalau dia tidak lulus S2. Akhirnya apa? Dia tidak boleh berdakwah umpamanya kalau tidak punya sertifikat. Nah, kalau membatasi seperti ini mungkin bisa tempat tertentu seperti hanya Kementerian Agama, Romo Syafi'i tadi menyampaikan para penyuluh-penyuluh agama perlu disertifikasi. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang punya honor dari pemerintah. Disertifikasi nggak ada masalah. Kalau memang mau dibayar itu sebagaimana bagian dari pegawai pemerintah, pegawai negeri, dari ASN atau penyuluh yang itu sifatnya kontrak dan seterusnya. Tapi untuk umum memang agak sulit kalau disertifikasi dalam arti tidak boleh berceramah kalau tidak punya sertifikat. Ini akan berbahaya karena apa? Mematikan syiar. Tapi sayangnya bersamaan bahaya kalau semua orang ngomongin agama. Jadi dua sisi agama ini. Satu sisi kita memberikan sertifikasi kepada semua orang boleh bicara agama, yang penting dia mau ngustad kira-kira begitu. Kan ada orang yang nekat. Tahu sedikit hanya dengar itu tidak tahu bagaimana isinya, dia udah ceramah kemana-mana. Kemudian dia punya kemampuan public speaking. Orang tertarik karena kehabisan materi, ketika diundang maka dia bisa ngaco dia. Kehabisan materi itu. Tapi saat yang bersamaan ada orang yang punya sertifikat tapi tidak laku. Kenapa? Cara penyampaiannya itu tidak baik. Disebutkan oleh ulama dulu, al-ilmu syai'un wa ta'lim syai'un akhar. Ilmu tersendiri, tapi cara menyampaikan ilmu pada masyarakat tuh itu butuh ilmu tersendiri. Kadang-kadang orang yang pinter itu tidak mampu mengartikulasikan di depan masyarakat sehingga kurang menarik. Orang ngantuk, apalagi di depan masyarakat umum dan masa itu butuh keterampilan tersendiri. Oleh karena itu barangkali kalau mau ini dilaksanakan, matangkan dulu pemaknaan sertifikat standarisasi, kemudian kita lakukan secara terbatas. Artinya di tempat-tempat yang sifatnya resmi, acara kenegaraan, kantor-kantor BUMN, kantor pemerintah, itu mungkin bisa disertifikasi. Jadi hanya mereka yang memiliki sertifikat tersebut yang kemudian bisa berdakwah di kantor-kantor BUMN, kemudian di kenegaraan, begitu maksudnya Pak Yai? Itu bisa dilakukan karena ini adalah bagian di tempat yang resmi. Tapi di tempat yang lain tidak boleh, dia dilarang. Jadi mirip lah kira-kira dengan sertifikasi guru kan. Ada yang guru itu masuk sebagai sertifikat yang dia dapat bantuan pemerintah, ini baru itu kualifikasi tertentu. Tapi ada guru yang sifatnya tidak mendapatkan di pemerintah. Dia bisa saja dengan menjadi guru, tapi punya kemampuannya, masyarakat mau menerimanya, nggak apa-apa. Nah, ini dengan cara pendekatan yang kami lakukan, standarisasi dai. Standarisasi dai ini sebenarnya tidak bisa melarang kami. Dan yang bermasalah juga tidak pernah ikut standarisasi MUI. Jadi kami kan ini voluntary, orang yang mau meningkatkan kualifikasi atau merasa masih perlu untuk menambahkan. MUI tidak pernah jemput bola kemudian untuk kita buka pendaftaran. Jadi kita buka pendaftaran, kan sekarang bisa pendaftaran online, bisa Google Form, orang daftar ke kita, lalu kita seleksi siapa yang paling perlu. Seperti Ustaz Zaki Mirza tadi, angkatan pertama. Dulu untuk angkatan pertama khusus pada teman-teman yang banyak ceramah di televisi. Karena pada saat itu problemnya 4 tahun yang lalu itu problemnya adalah orang yang ceramah di televisi tidak punya kompetensi. Dulu pernah ada yang di TV swasta itu nulis Arab itu salah, nulis Al-Quran. Karena Al-Quran nggak boleh salah. Sehingga kita sasaran pertama saat itu adalah guru-guru yang di ceramah di televisi. Setelah itu adalah ormas-ormas Islam yang ada di bernaung di MUI. Kemudian kita pada masyarakat umum. Jadi kita memang satu angkatan sekitar 100. Ini udah angkatan ke-35, besok ke-36, itu sukarela. Jadi ada orang yang mau ingin tahu tadi umpamanya tentang bagaimana peningkatan kompetensi. Ada orang yang sudah merasa, saya sudah mampu. Kan ada juga yang begitu, saya ini sudah S3, saya sudah pinter, lebih laku saya daripada yang mensertifikat. Nah, padahal kita kan ada standar yang kita lakukan itu. Kayak seperti sekolah lah. Sekolah kan ada standarnya. Oleh karena itu, saya setuju barangkali kita harus matangkan dulu dengan konsepnya, standarisasi, dai bersertifikat atau sertifikasi. Nah, kita memang ada forum, menggaiden nggak bisa, karena kadang-kadang juga lebih pintar yang di luar, bukan lebih pintar hanya di MUI ya, teman-teman di luar bisa lebih pintar
bagaimana menyampaikan pada masyarakat. Makanya kita alumni-alumni itu ada gathering. Nah, kita juga ada upgradingnya juga di antara kita. Tapi memang tidak menjangkau terlalu banyak. Barangkali kalau nanti kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Agama, mungkin bisa lebih masif. Nah, bagaimana mereka juga ditingkatkan dengan upgrading. Kemudian sambil yang baru-baru ini kita juga diterima. Mungkin yang akan datang kita nggak terlalu banyak, umpamanya setiap bulan kita mengadakan. Mungkin bisa 2 bulan sekali, tapi sebulan sebelumnya, sebulan satunya adalah bisa diisi dengan upgrading kepada dai-dai yang di masyarakat. Karena kita pun kadang-kadang butuh, ya, dengan cara kita bergaul, bertemu, bukan ada penceramah, karena kita semuanya penceramah, sehingga kita harus saling bicara, saling mengisi, dan saling meningkatkan kompetensi di antara kita. Oke, baik. Nah, kami juga hanya punya waktu tersisa untuk memberikan kesempatan kepada baik Pak Wamen ataupun juga Ustaz Zaki Mirza untuk bisa menyampaikan kalimat penutup ataupun juga pesan penutup. Silakan Pak Wamen terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin mengatakan bahwa ide untuk sertifikasi ini pasti ide yang justru ingin pesan-pesan dakwah oleh para pendakwah itu lebih berkualitas dari waktu-waktu sebelumnya. Tapi tentu saja seperti tadi dibahas oleh Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustadz Mirza, kita memang harus berhati-hati. Saya lebih cenderung memang harus ada upaya memberikan peningkatan kompetensi. Apakah standarisasi, apakah dai bersertifikat. Tapi saya memang mungkin saat ini tetap belum sependapat kalau sertifikat itu yang menentukan seseorang boleh berdakwah atau tidak boleh. Karena kita akan mendapat kesulitan, istilah Kiai Khalil Nafis tadi, mematikan syiar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita sama-sama lebih jauh memikirkan bagaimana kita menyelesaikan dengan sangat arif tentang isu sertifikasi dai ini. Saya kira itu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Wamen. Ya, punten Pak Wamen, sedikit saja Pak Wamen. Bagaimana kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Nafis bahwa sertifikasi mungkin bisa diberlakukan ini kepada mereka yang akan diberikan kesempatan untuk berdakwah di tempat-tempat formal, kenegaraan ataupun juga di tempat-tempat lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Singkat saja mungkin Pak Wamen. Ya, kalau untuk apa tadi dibilang Kiai Khalil Nafis tentang penyuluh agama yang dengan sertifikatnya kemudian negara bertanggung jawab memberikan kehidupan bagi dia, kan itu memang kita tidak pernah ada persoalan itu. Tapi kalau untuk berceramah di istana dan sebagainya, saya membuat referensi saja. Yang saya tahu, yang selama ini memberikan ceramah-ceramah di istana, dan belum ada persoalan itu, hampir semuanya tidak bersertifikat. Masing-masing kita sama paham lah. Saya kira protokoler di kementerian, di istana presiden pasti sangat paham kualitas seperti apa ustadznya yang kemudian layak diundang di istana dengan tidak mempersoalkan apakah dia bersertifikat atau tidak. Baik Pak Wamen, berikutnya juga silakan Ustaz Zaki Mirza untuk bisa menyampaikan penutupnya. Ya, Bismillah, kalau dari saya pertama bisa coba kita combine standarisasi dalam bentuk pelatihan retorika dakwah. Saya ingat dulu ada badan retorika dakwah namanya Ibnu Sina di daerah Kampung Melayu. Bagaimana para dai ini diberikan ilmu retorika dakwah, ilmu-ilmu dasar agama untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga materi yang disampaikan betul-betul mencerahkan. Nah, bisa jadi secara implementasinya 5 hari, 1 minggu. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ, lalu kemudian para dai muda ini, terutama mereka yang baru berkecimpung di bidang dakwah, langsung diberikan medan-medan dakwah, diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari selama pelatihan retorika dakwah. Yang pada akhirnya oleh MUI itu akan diberikan sertifikasi bahwa setelah pengkaderan retorika dakwah, kemudian terjun ke lapangan, nanti akan diberikan sertifikasi. Tinggal nanti masyarakat memilih. Ini loh, ada beberapa dai yang sudah dikader, memiliki keilmuan yang mumpuni, baik secara keagamaan ataupun kebangsaan. Pada akhirnya biar masyarakat yang memilih. Biar entah itu dunia broadcast, televisi, media-media, atau channel-channel YouTube, atau masyarakat di kampung-kampung,
yang akhirnya mereka punya satu sosok pendakwah yang multi talenta, tidak hanya sekedar ilmunya mumpuni, tapi bagaimana dengan pelatihan retorika dakwah mereka juga punya kiat-kiat jokes yang mampu menghibur masyarakat, menyegarkan, tapi tidak keluar dari batas-batas budaya dan tradisi setempat. Itu harapan dari kita, mudah-mudahan bisa didengar oleh kiai-kiai kita, bahwa kita ini ingin ada semacam pelatihan retorika dakwah, yang pada akhirnya diberikan juga lapangan, kemudian juga didampingi secara intens, dan pada akhirnya kita bersertifikasi, namun setelah melalui proses standarisasi yang cukup ketat. Itu dari saya. Baik. Ustaz Hakimika, terima kasih sudah berkenan untuk bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukannya, insya Allah menjadi masukan yang berarti. Pak Wamen, terima kasih sekali Pak Wamen meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya, termasuk juga menginformasikan hingga saat ini bagaimana kemudian sikap yang diambil oleh Kementerian Agama, dan juga tadi mungkin bisa dipahami, direnungkan juga masukan-masukan yang disampaikan baik oleh Pak Kiai Khalil Nafis ataupun juga Ustaz Hakim Mirza. Pak Yai, terima kasih juga sudah hadir dan juga memberikan tadi informasi kepada kita mengenai standarisasi yang sudah dilakukan sejauh ini oleh MUI. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.